lumayan mahal sekali. Ada tukang bakso guys. Siapa yang mau bakso guys? Ada tukang bakso. Ini ciri-ciri si bensinnya itu tercampur air, bisa jadi dari tutup tanknya yang bocor, sehingga waktu hujan atau cuci mobil dia masuk ke dalam tank. Nah itu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andika Motor, channelnya mengulas seputar otomotif. Selamat siang semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala bentuk aktivitas keseharian kita. Juga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dihindarkan dari segala mara bahaya diri kita, saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita juga semuanya guys. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya kedatangan satu unit Nissan Grand Livina 1,5 Matic ya. Nah, dia mengeluhkan start panjang, susah hidup, kemudian tidak bisa digas. Tapi kebetulan tadi kita ambil dari rumah owner, bisa meskipun start panjang tapi masih bisa digas ya. Pas datang ke rumah sama sekali dia nggak bisa digas, dia nggak bisa lebih dari 3000 rpm ya. Dari rumah owner pun sih seperti itu guys ya. Jadi kebetulan dari rumah owner ke bengkel kita itu kan nggak ada tanjakan yang tinggi guys ya, jadi masih bisa kita bawa ke rumah atau ke bengkel ya. Nah ini keluhannya unik sekali guys ya, unik sekali. Bukan, tapi nggak unik sih guys ya, nggak unik, sering terjadi. Mungkin itu pada mobil Xenia, kemudian Avanza, Rush dan sebagainya, itu sering terjadi juga ya. Apalagi mobil-mobil yang sudah menggunakan throttle by wire atau gas elektrik gitu guys ya. Coba kita start seperti apa guys, seperti apa coba. Susah banget sih ininya ya. Seperti ini guys ya. Nah ini entah apa yang terjadi guys ya. Cek engine padam, dia nggak nyala, dia nggak menimbulkan apa kode DTC ya. Kode DTC nya nggak berarti nggak ada, karena cek engine juga kebetulan nggak nyala. Biasanya kan kalau ada trouble itu biasanya di bagian sini tuh cek engine nyala guys ya. Nanti kita cek. Biasanya kalau penyakit kayak gini ini biasanya terjadi karena fuel pump yang lemah, kebocoran di bagian selang fuel pump, o-ring, kemudian bisa juga dari valve pressure full pumpnya yang bocor karena kotor ya. Bisa juga dari bahan bakarnya yang tercampur air dan sebagainya. Ini nanti kita cek, kita ukur dulu seperti apa fuel pumpnya, nanti berapa pressure-nya, baru kita tindak lanjut guys ya. Kita cek dulu pelan-pelan. Lanjut guys, kita sudah pasang alat ini ya, apa, tester gauge ya, tester gauge untuk pengecekan tekanan fuel pump ya. Silo guys, hidupkan A. Kayaknya ada kebocoran guys ya, kayaknya ada kebocoran. Biasanya kalau nggak ada kebocoran dia jarumnya dia manteng ya, nggak balik lagi ke bawah. Nah ini balik lagi ke nol guys. Lanjut A.
Oke guys, ini berarti sudah fix ya. Ini fix kalau nggak fuel pumpnya lemah atau ada kebocoran di bagian o-ring atau di bagian selangnya ya di fuel pump. Karena untuk ukuran pressure-nya itu dia di bawah standar ya, harusnya dia ada di 3 rpm, 3 rpm, ada di 3 bar lebih ya, atau di 300 kPa kilopascal, atau kalau PSI ada di 40 PSI ya. Nah ini ada di 2 bar, di bawah 2 bar ya, berarti ini sudah fix. Nah ini fuel pumpnya yang lemah atau bocor, nanti kita cek satu-satu. Kita buka dulu fuel pumpnya guys. Nah ini cara kita cek mobil yang susah hidup ya. Cek engine kan nggak nyala, berarti kalau cek engine nggak nyala untuk bagian-bagian wiring, kabel, kelistrikan itu berarti aman. Cuman ini kan nggak ada tenaga, susah hidup, berarti kita mengarah ke bagian fuel pump ya. Apalagi kita sudah menggunakan alat tes cek pressure-nya ini ya. Ini kan sudah fix ya, harusnya dia jarumnya itu ada di 3 bar di atas 40 nih. Ini kan 2 nih, 2 3, nah, harusnya di sini guys ya, harusnya di 3 bar lebih. Nah itu baru bisa katakan normal ya, bisa kita katakan normal. Oke, nanti kita buka dulu fuel pumpnya seperti apa ya. Untuk buka-buka fuel pumpnya ini ada di bawah jok tengah, nggak kayak Avanza ya harus turun-turun tank segala macam. Untuk Grand Livina ada di tengah jok ya, di tengah jok, di jok tengah. Lanjut guys ya, sudah kita turunkan guys ya, jadi tebakannya nggak meleset ya, kayak dukun aja guys ya. Oke, jadi nggak meleset, ternyata di bagian selangnya dia pecah guys. Tuh, coba tiup, nah kelihatan kan ya, ini si selangnya sudah bukan yang orisinal ya, sudah diganti. Nanti kita cari selang yang untuk pressure atau tekanan tinggi ya. Nah ini pecah guys, pecah, ini harus kita ganti ya, sebab kalau diganti satu paket kan lumayan mahal ya, lumayan mahal sekali. Ada tukang bakso guys, siapa yang mau bakso guys? Ada tukang bakso ya, mahal, sekitar kena 2,5 juta yang ya lumayan bagus ya, lumayan bagus juga. Oke, nanti kita ganti selang dulu, kita cari selangnya dulu, mungkin nanti kita cari di bengkel aja di sini guys ya, siapa tahu ada, nanti kita ganti, kita coba guys. Lanjut lagi guys ya, ada hal penting yang harus kita ketahui ya. Nah ini ciri-ciri si tank bensinnya itu atau si fuel tank ya, dia tercampur air nih kayak gini guys ya, kayak gini nih. Nah ini kan bahaya sekali ya, bahaya ke injektor ya. Nah di bagian fuel pressure-nya juga lihat, nah kayak gini nih. Nah ini ciri-ciri si bensinnya itu tercampur air, bisa jadi dari tutup tanknya yang bocor, sehingga waktu hujan atau cuci mobil dia masuk ke dalam tank. Nah itu harus diwaspadai ya. Kalau misalkan sudah terjadi kayak gini, alangkah baiknya dibongkar tank tank bensinnya, kemudian dikuras, atau bisa dikuras dari atas ya. Kita keringkan menggunakan lap ya. Turunkan semuanya, bahan bakarnya kita keringkan menggunakan lap, kemudian kita ganti dengan bensin atau bahan bakar yang baru. Nah ini bahaya guys, ini kayak gini nih kan bisa mampet ke injektor ya, bisa mampet ke injektor rusak, mahal juga kan, biayanya mahal, nggak murah ya kan. Oke, nanti kita bersihkan dulu, kita ganti selang. Nah kita kosongkan dulu bensin yang ada di tanknya, baru kita pasang lagi guys. Oke lanjut guys, sampai hampir maghrib ya,
sampai hampir maghrib, tapi alhamdulillah sudah beres. Kasihan si ownernya, kebetulan mobilnya juga mau tak pakai katanya ya. Nah ini guys ya, kita coba hidupin dulu guys. Nah sekarang hidupnya enak, kemudian si idle-nya juga dia normal ya. Kita gas enak juga guys. Nah jadi kalau kerja itu yang bener ya, yang bener kita cek satu persatu. Sementara ini kan cek engine nggak nyala. Artinya kalau cek engine nggak nyala itu kan berarti si sensor-sensor atau kabel nggak ada masalah ya. Nah jadi fix ini dari kebocoran si selang fuel pump. Kemudian bisa juga dari valve pressure-nya. Nah jadi gini guys ya, hasilnya kan enak ya kan. Nah ini posisi fuel pumpnya ada di sini guys, agak gelap ya. Nah, ada di situ guys, di jok tengah ya, posisi fuel pumpnya ada di jok tengah. Oke guys ya, jadi kalau kita menganalisa sebuah unit atau kendaraan itu hati-hati, pelan-pelan, cari penyakitnya. Intinya teliti ya, sabar, teliti, telaten, itu yang paling utama guys. Oke, Andika Motor undur diri, semoga bermanfaat. Masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sindang Hayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata salah. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.